Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara tentang Tanah Luwu lagi dengan sebuah artikel dari National Geographic Indonesia dengan judul Jatuhnya Pengaruh Luwu oleh Belanda, Kuasa Terakhir di Sulawesi. Ya. Artikel ini menarik untuk saya sampaikan, untuk saya buatkan video. Itu dibuat pada tanggal 11 Maret 2021. Kerajaan Luwu merupakan salah satu kerajaan tertua di Sulawesi Selatan dan Tengah. Ia menjadi kerajaan yang juga melegenda karena dikisahkan dalam epik Ilagaligo sebagai kerajaan awal masyarakat Bugis. Keberadaannya juga terungkap dalam kitab Negara Kertagama pada abad ke-14 sebagai kerajaan sekutu Majapahit di masa Hayam Wuruk. Awal mula kerajaan ini pun sama dengan asal-usul kerajaan Bugis Makassar pada umumnya yang menyebut mitos sosok Tomanurung. Nawir dalam buku sejarah Islam di Luwu menulis bahwa Luwu memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Lokasinya di pesisir Sulawesi Selatan, Tengah, dan Tenggara membuatnya kerap dikunjungi pedagang dari seluruh dunia. Namun kekuasaan Luwu mulai terancam di masa penjajahan Belanda. Perlahan-lahan, pemerintah Hindia Belanda mulai menancapkan kekuasaannya di Sulawesi Selatan, terutama setelah kerajaan Goa dan Bone jatuh di tangan mereka pada tahun 1905 dan 1911. Invasi Hindia Belanda itu dikenal sebagai Zuid Celebes Expeditie yang juga disebut dengan Perang Bone IV atau Perang Goa. Menurut Hari Budiarti dalam jurnalnya Colonial Collection Revisited tahun 2007 yang diterbitkan di Leiden, ekspedisi mengangkut banyak benda bersejarah Sulawesi Selatan ke Belanda. Sebentar, ada halaman berikutnya. Agak loading sedikit. Oke, lanjut. Konflik dengan kerajaan Luwu dan Hindia Belanda bermula dari keinginan pemerintah koloni memonopoli perdagangan hasil bumi Luwu. Keinginan pemerintah diupayakan dengan membujuk Raja Luwu Andi Kamboh bekerja sama dengan pemerintah lewat rayuan modernitas dan etis mereka. Kerajaan Luwu memilih membelot hingga akhirnya pemerintah kolonial menyerangnya dan memaksakan perjanjian pendek kepada Raja Luwu pada 14 Juni 1905 yang isinya 1. Luwu harus melepaskan Poso dan sebagai imbalannya Luwu diberi ganti rugi oleh Belanda. 2. Raja dan Dewan Adat Luwu harus menandatangani Korte Verklaring atau perjanjian pendek. 3. Raja dan Adat Luwu harus melepaskan hak-haknya atas bea cukai barang-barang keluar masuk di Luwu dan diserahkan ke Gubernur Jenderal. 4. Membayar denda 6.000 gulden karena terlambat membalas permintaan Gubernur Men. Lagi-lagi tuntutan ini tak dihiraukan hingga akhirnya Hindia Belanda yang sudah berpusat di Makassar dikirim ke Luwu dengan bermukim sementara di Pelabuhan Palopo sejak 19 September 1905. Keseriusan Belanda ini membuat para petinggi Luwu saling bertentangan karena takut kehancuran akan Luwu. Tetapi seorang tokoh Dewan Andi Tada Opu Tosangaji tak gentar dan tak mau Hindia Belanda menguasai Luwu. Dalam jurnal Walasuji Vol 8 nomor 1 tahun 2017, Sir Timuryati dari BPNB Sulawesi Selatan bahwa Andi Tada langsung menyiapkan pasukan untuk menghadapi Kenil yang bergerak menuju ibu kota. Tetapi benarlah dugaan para Dewan Adat, kerajaan Luwu akhirnya takluk karena kalah senjata. Pada pertempuran di Kampung Penjalai, Andi Tada sendiri tertembak mati, sedangkan beberapa petinggi dewan ditawan oleh pasukan Belanda. Andi Kamboh sendiri menjadi tahanan dan mengalami didesak menandatangani Korte Verklaring oleh pihak Belanda. Tanda tangan perjanjian itu dibubuhkan pada 25 Februari 1907 dan diikuti oleh kawasan adat di bawah Luwu hingga 1909. Meski Luwu sudah jatuh di Hindia Belanda, bukan berarti tak ada perlawanan. Muhammad Abduh dan Abdul Rauf Rahim dalam seminar sejarah rakyat Sulawesi Selatan menentang penjajahan asing ada banyak perlawanan seperti yang dilakukan Makole Baibunta, salah satu petinggi dewan, dan Haji Hasan. Perlawanan Haji Hasan cukup baik terdokumentasi oleh sejumlah sejarawan. Kemarahannya bermula dari kebijakan Hindia Belanda yang menghapus monarki Luwu dengan pemerintahan modern yang berbuah pada sentimen agama. Haji Hasan bersama Tojabi adalah dua ulama yang menolak pemberlakuan hukum Belanda di Luwu. Pemerintah pasca Korte Verklaring pun selalu menaruh curiga pada aktivitas mereka berdua. Haji Hasan pun lantang mempropagandakan anti Belanda sebagai orang-orang kafir. Propaganda ini mendapat dukungan dari berbagai masyarakat hingga ke Wajo dan Kolaka yang dendam pada pemerintah. Perlawanannya mulai marak secara gerilya sejak 1907. Berdasarkan informasi dari mata-mata Hindia Belanda, Haji Hasan membangun pertahanan di daerah Wawo, sebelah utara kota Kolaka. Ia juga mendapat dukungan dari kalangan masyarakat Kolaka.
Pada Agustus 1907, militer Hindia Belanda mengirim ekspedisi ke Wawo untuk menangkap Haji Hasan dan Tojabi. Tetapi saat mendekati daerah itu, pihak militer yang masih buta kawasan disergap di seluruh penjuru dan menewaskan beberapa pasukan oleh keris, pedang, dan tombak. Ekspedisi di bulan-bulan berikutnya juga membuat pihak Belanda mengalami kegagalan. Meski sudah mengirim pasukan kurang lebih 300 orang untuk menangkap mereka, pasukan itu mendapat serangan balik dan menelan banyak korban jiwa. Sulitnya menangkap Haji Hasan memaksa pemerintah Hindia Belanda meminta bantuan orang-orang Bugis, tulis Sirti Muryati. Keberadaan orang-orang Bugis di sekitar tempat tinggal Haji Hasan di kampung Salubongko sama sekali tidak menimbulkan kecurigaan bagi Haji Hasan kalau mereka itu prajurit sewaan pemerintah Belanda. Melalui pasukan sewaan dan militer yang tergabung, pihak Hindia Belanda secara leluasa mengenali medan dan mengepung Wawo, daerah pertahanan baru pemberontak. Dalam ekspedisi terakhir pada 14 April 1914, Haji Hasan menyadari posisi mereka, tapi tak sudi untuk menyerah. Akibatnya Haji Hasan dan beberapa pengikutnya tertembak mati, sedangkan Tojabi menurut Sanusi Matata pada buku Luwu dalam Revolusi ditangkap oleh para militer dan ditahan hingga akhir hayatnya. Kuasa mempertahankan pengaruh Luwu di Sulawesi pun memudar. Hingga kini kerajaan Luwu hanya menjadi istana adat yang kerap dikunjungi wisatawan pecinta budaya. Wah, ini yang kalimat terakhirnya bukan hanya menjadi istana, tapi Kedaton Luwu masih aktif hingga saat ini. Ya. Ini ditulis oleh Afkar Aristoteles Mukhair, editor Mahandis Yonata Tamrin. Ya. Ya, kalimat terakhirnya sih yang saya kurang ini. Dan ada beberapa di tengah yang perlu saya cocokkan dengan buku yang saya punya ya di rumah. Ya, tapi yang paling terakhirnya ini sih, hingga kini kerajaan Luwu hanya menjadi istana, bukan hanya menjadi istana yang kerap dikunjungi wisata. Ya, sekedar informasi bahwa hingga kini kerajaan Luwu masih aktif sampai detik ini dan seterusnya, dan memiliki seorang raja atau seorang datu. Ya, dari sebelum-sebelumnya juga seperti itu, tidak pernah selalu masih eksis sampai sekarang di tahun 2023 ini. Ya, kalau kalian tidak percaya, silakan berkunjung saja ke Istana Kedaton Luwu, ya, ketemu dengan Raja Luwu yang sekarang, yaitu Andi Maradang Makulau. Itu Raja Luwu atau Datu Luwu yang sekarang itu. Dan bukan hanya menjadi sebagai objek wisata, tapi di sana juga bisa menjadi pelajaran sejarah dan juga bisa menjadi pengetahuan baru kita tentang Istana Kedaton Luwu dan sejarah Luwu pada umumnya. Jadi saya koreksi sedikit artikel tersebut bahwa hingga kini kerajaan Luwu masih aktif dan masih eksis. Ya. Di kegiatan-kegiatan pun ya di Januari ini, kemarin 23 Januari, sekarang tanggal 25 ya, 23 Januari masih diadakan kegiatan di Istana Kedatuan. Ya. Bahkan seluruh bupati-bupati pemerintah-pemerintah di Tanah Luwu itu hadir. Ya, dan juga beberapa waktu lalu ya saya pernah tampil bermain musik di Istana Kedaton Luwu. Itu mereka di sana mengundang raja-raja se-Nusantara, ya, kerajaan-kerajaan yang masih aktif di Nusantara itu hadir di Istana Kedaton Luwu. Jadi saya koreksi kalimat terakhirnya bahwa Istana Kedaton Luwu bukan hanya menjadi sebuah objek wisata, tapi masih aktif dan masih eksis hingga sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.